Kapolri meminta agar masyarakat tidak menggunakan atribut FPI hingga terlibat dalam segala bentuk kegiatan FPI. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarluaskan konten Front Pembela Islam. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menerbitkan maklumat Kapolri berisi pelarangan penggunaan simbol Front Pembela Islam yang telah dibubarkan pemerintah. Dalam maklumatnya, Kapolri meminta agar masyarakat tidak menggunakan atribut FPI hingga terlibat dalam segala bentuk kegiatan ormas yang dinyatakan bubar tersebut. Maklumat juga berisikan mengedepankan Satpol PP dalam penertiban yang akan dibantu oleh TNI Polri. Masyarakat juga diimbau tidak mengakses dan menyebarluaskan konten milik FPI yang berisikan berita bohong, provokatif, dan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Dan yang B, itu ada masyarakat segera melapor kepada aparat ya bila menemukan ada suatu kegiatan simbol Front Pembela Islam maupun atribut serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum. Dan yang ke D itu masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pembela Islam baik melalui website maupun medsos. Artinya bahwa yang poin 2D tersebut selama tidak mengandung berita bohong ya, potensi gangguan Kamtibmas ataupun provokatif, mengadu domba ataupun perpecahan itu ya, dan sara itu tidak masalah. Tapi kalau mengandung itu tidak diperbolehkan ya, apalagi nanti mengakses atau mengupload ataupun maupun menyebarkan kembali yang dilarang maupun yang ada tindak pidananya. Irjen Pol Argo Yuwono juga menambahkan maklumat Kapolri ini dikeluarkan berdasarkan surat keputusan bersama yang ditandatangani 6 menteri. Petugas kepolisian wajib menindak sesuai dengan aturan perundang-undangan jika melihat dan menemukan segala macam bentuk kegiatan dan penggunaan atribut FPI di masyarakat. Dari Jakarta, Steven Patinama, Anugrah Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengingatkan agar Front Persatuan Islam bentukan pentolan Front Pembela Islam taat hukum. Sementara kuasa hukum FPI menilai upaya pemerintah membubarkan FPI tak berdasar dan semena-mena. Memang itu ada perlu pembinaan, kapan itu pembinaan dilakukan? Kalau misalnya memang ada surat peringatan, kapan itu peringatan itu dilakukan? Kalau memang itu adalah hanya hal yang terakhir, kapan itu dimohonkan ke pengadilan untuk dibubarkan? Saya kira beginilah, negara kan cukup kuat. Jadi kalau misalnya memang ada ormas yang bertentangan dengan hukum, proseslah secara hukum. Jadi kita itu tidak serta-merta dengan keputusan-keputusan yang sifatnya sepihak. Itu nggak baik untuk ketatanegaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebenarnya begini, FPI yang terkait dengan tadi ada singgung mengenai SKP, surat keterangan tertulis. Kita juga memproses untuk mengurus. Tapi memang ada kendala administrasi, misalnya menyangkut mengenai masalah NKRI bersyariah, yang itu bisa didialogkan dan bisa didiskusikan. Dan itu nanti terkait dengan, karena kita hormati adalah rekomendasi Kementerian Agama. Mendaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri. Pada saat mendaftarkan, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, kalau persyaratannya tidak terpenuhi, berarti kan tidak bisa didaftar. Kalau tidak bisa didaftar, apakah boleh melakukan kegiatan? Boleh. Negara tidak melarang. Ada batasan-batasannya tidak Pak Sugeng antara organisasi masyarakat yang terdaftar dengan yang tidak terdaftar? Nah, itu kan status hukumnya. Kalau dia katakanlah berbadan hukum dia terdaftar, tentu dia legal standing-nya lebih kuat. Tapi kalau misalnya tidak berbadan hukum dan juga tidak terdaftar, tentu pemerintah tidak bisa memberikan layanan. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak, ini kaitannya dengan maklumat Kapolri yang keluar. Saya yakin betul Anda juga merasa paling tidak juga tahu bahwa ini sejalan dengan kebijakan Menko Polhukam. Masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait dengan FPI yang kaitannya disebut dengan berita bohong dan lain sebagainya. Tidakkah ini upaya untuk memberangus kebebasan berpendapat, Pak? Jadi begini, saya ingin jelaskan dulu. Ini pertanyaannya cukup tajam ini. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa di dalam keputusan bersama 6 lembaga itu, Mas Abraham, ada memang himbauan kepada masyarakat. Apa himbauannya? Yang pertama adalah masyarakat tidak terpengaruh dan terlibat kegiatan
FPI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah mengharapkan masyarakat melaporkan apabila masih ada kegiatan atau pemakaian atribut atau simbol-simbol FPI. Nah, kalau saya ditanya, yang pertanyaan tadi disampaikan, apakah bukan ini membangun? Tidak. Kebebasan orang perseorangan maupun katakanlah organisasi diberikan seluas-luasnya oleh negara dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang tidak boleh bukan organisasi yang bergeraknya, tetapi apabila melanggar keamanan dan ketertiban umum atau melakukan pelanggaran itu yang dilarang. Dan ini ditegaskan juga di dalam putusan